Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak smart semua. Hai. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan keadaan Bapak. Alhamdulillah, kita patut bersyukur masih dapat bersilaturahmi. Demikian pula dengan pagi ini. Kita masih dipertemukan, walau tidak secara langsung, namun lewat pembelajaran daring atau belajar online dari rumah. Walau belajar dari rumah, anak-anak smart sekalian tetap harus menjaga jarak. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan gunakan selalu masker saat keluar rumah agar kita terlindung dan ikut mencegah penyebaran COVID-19. Meski keadaan yang demikian, tetap harus kita syukuri karena kita masih dapat melaksanakan pembelajaran. Baiklah, sebelum mengikuti pembelajaran daring, jangan lupa dukung channel Bapak ya dengan cara like, komen, dan subscribe channel IC Ayah Fabil agar channel Bapak terus berkembang dan Bapak terus bersemangat membuat materi pembelajaran. Serta jangan lupa membantu orang tua ya anak-anak smart. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kita akan membahas muatan materi tema 5 Wira Usaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan dalam pembelajaran ke-1. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selanjutnya, mari kita simak dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Anak-anak smart sekalian, tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Untuk menjawabnya, mari kita sama-sama simak teks bacaan pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya. Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari setiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia. Ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng. Ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam. Serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada larp dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya.
Benny tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Anyer, di tepi sungai Brunei Darussalam. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Benny adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-temannya pengalaman belajar yang berharga. Kini, pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Nah, setelah membaca dan menyimak teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, tugas selanjutnya bagi anak-anak smart sekalian yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada buku tema 5, halaman 3 dan 4. Tahukah kalian bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo, kita pelajari lebih lanjut. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Kalian akan mencari informasi tentang kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peranan Indonesia. Kalian dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Laporkan hasilnya dalam bentuk peta pikiran ya, seperti contoh peta pikiran yang terdapat di buku tema 5 halaman 5. Dalam pameran negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet? Mari kita cari tahu. Tahukah kalian, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjukkan ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun, mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini, banyak teknologi yang menggunakan magnet seperti pengeras suara, layar televisi, dan kaset, serta pintu lemari es, dan lain-lain. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki 2 tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada 2 kutub magnet, yaitu kutub utara atau dalam huruf U dan kutub selatan atau dalam huruf S. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet itu, singkatan dari North yang berarti utara. Sedangkan S, kutub selatannya, singkatan dari South yang berarti selatan. Magnet
dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Perhatikan gambar bentuk-bentuk magnet berikut ini. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladam, magnet silinder, dan jarum, serta bentuk magnet lingkaran. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Setelah kalian mengetahui sejarah magnet, beserta sifat-sifat atau ciri-ciri magnet dan bentuk-bentuk magnet, maka tugas bagi anak-anak smart yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada buku tema 5 halaman 8. Apakah kalian masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kalian harus mengisi formulir pendaftaran. Apa itu formulir? Menurut Wikipedia, formulir berasal dari bahasa Belanda, yakni formulier, yang artinya sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal atau resmi yang harus diisi. Teks formulir adalah suatu lembaran berupa kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap dan juga beberapa bagian yang tidak tetap. Pengertian lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang formulir, yakni sebuah lembar isian atau surat isian yang telah diisi dan harus diserahkan kepada bagian pendaftaran. Dapat dikatakan jika teks formulir adalah sebuah kertas yang mempunyai ruang terformat dan harus diisi oleh penggunanya. Terdapat beberapa jenis formulir, yaitu formulir pendaftaran, formulir penilaian, dan formulir pengiriman uang atau formulir transfer. Formulir pendaftaran berisi pertanyaan tentang identitas diri untuk keperluan tertentu. Formulir penilaian berisi tentang hal yang diperlukan untuk menilai sesuatu, seperti kegiatan perlombaan. Formulir pengiriman uang atau formulir transfer berisi tentang nasabah bank yang ingin mengirimkan uang kepada nasabah lainnya. Berikut ini adalah tujuan dan fungsi formulir secara umum. Nah, anak-anak smart sekalian tentunya sudah mempelajari pengertian, tujuan, dan fungsi dari formulir. Selanjutnya, tugas bagi anak-anak smart sekalian yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada buku tema 5 halaman 12 sampai 14. Baiklah, anak-anak smart sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal, antara lain mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, serta menuliskan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Lalu, membedakan macam-macam magnet secara benar dan menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet secara benar. Selanjutnya, mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir, ekskul, lomba, dan lain-lain, dan menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir secara cermat. Nah, semoga materi yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu beribadah serta berdoa. Dan patuh serta taatlah terhadap kedua orang tua, karena ridho dan restu orang tua akan selalu mengantarkan kita pada keberhasilan dan kesuksesan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.